ini adalah pengaruh dunia pada kehidupan manusia. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Hajar. Maka silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'lam taghna bil amsi kadzalika nafassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan membahas judul tentang dunia pengaruh dunia kepada kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dunia itu ibarat air yang turun dari langit, bahwa kehidupan dunia itu ibarat air yang turun dari langit. Kemudian dengan air itu kami turunkan tumbuh-tumbuhan sehingga manusia dan hayawan bisa menikmati. Tetapi ketika bumi itu mengambilnya, apakah itu dengan bencana dan lain sebagainya, maka ya hilanglah dunia itu ya. Faja'alnaha hasidan ka'lam taghna bil amsi, seperti yang kemarin lagi, kembali gitu ya. Kadzalika nafassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Itulah kami jelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang masalah dunia pada kaum yang berpikir. Jadi kesimpulannya, dunia itu kadang mengajibkan gitu ya. Kadang mengajibkan, menyilaukan, sehingga orang terpukau, orang itu semuanya apa istilahnya terobsesi oleh dunia. Semua orang ingin memiliki dunia. Innal insana li hubbil khairi lasadid. Sesungguhnya manusia itu cinta dunia itu sangat itu ya. Padahal tidak semua dunia itu membawa berkah, membawa keselamatan, membawa kebahagiaan. Tapi ada dunia itu membawa bencana, membawa bahaya bagi dirinya gitu ya. Jadi kemarin ini banyak terjadi, ada gunung longsor sampai makan korban banyak gitu ya. Ada bencana alam, ada kebakaran gitu ya. Nah itu kan dunia, awalnya dari dunia itu. Ada orang sampai bunuh pembunuh, itu kan karena dunia gitu ya. Jadi sebenarnya
dunia itu tidak selamanya membuat orang bahagia. Kadang dunia itu membuat orang jadi celaka. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai orang Islam tentang pengaruh dunia? Itu ya. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau melupakan daripada kehidupan dunia. Jadi menurut agama Islam tetap dunia harus dicari, tetapi tidak boleh nemen-nemen gitu ya. Tidak boleh mati-matian memperjuangkan. Seperti halnya seorang pejabat sudah nggak kepilih, ya sudah nggak usah. Ya itu kan dunia, jabatan juga termasuk dunia gitu ya. Tidak kepilih sampai lapor ke MK ke ini, atau juga nggak jadi menteri ngamuk-ngamuk misalnya, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau urusan dunia itu tidak boleh maksa-maksa gitu ya. Separangnya aja gitu. Seperti halnya Presiden Gus Dur itu kan waktu dilengsarkan, ya sudah, kalau rakyat nggak menghendaki sih turun. Kenapa? Nggak usah maksa-maksa gitu ya. Nggak usah maksa-maksa pengen punya jabatan kan. Nah memang setiap kita sebagai orang Islam begitu. Ya, jadi dunia itu tidak selamanya membawa kebahagiaan. Buktinya apa? Ya kemarin terjadi longsor gunung itu ya. Padahal itu kan orang kalau sudah melihat dari jauh, wah berapa miliar itu yang terkandung sama gunung itu. Ada batu kuningnya, ada batu putihnya, ada marmernya juga. Bahkan puing-puingnya itu bisa diambil untuk menjadi urugan, semuanya jadi uang gitu ya, semua jadi uang. Maka semua orang tergiur di situ. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi longsor, makan korban, mati, semua orang jadi rugi, jadi kecewa. Oh, jadi dunia itu tidak selamanya membawa bahagia, ada membuat orang kecewa, kan gitu. Maka sikap kita sebagai orang Islam, silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya dengan cara yang ramah, dengan cara yang halal, dengan cara yang islami. Dan kalau sudah mendapat dunia, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, manfaatkan dunia itu untuk akhirat. Apa artinya? Bukan dibawa ke alam kubur dunia, tapi silahkan dunia itu untuk sebab apa istilahnya, fasilitas, ya bukan fasilitas, sebagai perantara aja. Karena apa? Ya memang kita hidup di dunia butuh dunia gitu ya. Orang naik haji ya butuh duit gitu ya. Orang mau sodako, anaknya mau nikahan butuh duit. Anaknya mau nikahan butuh duit, puyeng jalur duit. Kalau nikahan pada 100 juta ya. Ya puyeng nggak puyeng, karena manajemen ke bank aja ya, karena sumbernya uang ya kalau Indonesia ya di bank, tinggal minjem ke bank aja. Jadi manusia hidup di dunia ini ya semua butuh uang gitu, memang butuh uang, tapi dalam Islam dibatasi. Butuh uang silahkan cari yang halal, jangan rakus. Ya, itu sih sudah gunung, sudah mijing-mijing, tinggal geber-geber masih dikorek, wah rakus banget uang, nggak cukup dah. Padahal cari dunia itu yang wajib itu untuk makan sehari-hari. Kalau ada lebihnya, kalau masih banyak, ya nggak usah ngoyo-ngoyo gitu loh ya. Jadi silahkan cari dunia, tapi dengan cara yang ramah gitu ya. Jangan sampai orang kalau sudah hubud dunia gitu ya, kalau sudah cinta dunia, dia gelap mata, gelap buta, tidak tahu halal, tidak tahu haram, yang penting diuntal gitu ya. Wal kedua, tidak tahu halal, tidak tahu haram, tidak tahu kadal, yang penting diuntal. Nah ini bahaya. Apa yang terjadi kalau sudah hubud dunia? Di tingkat atas sikut menyikut terjadi korupsi, uang rakyat diambil sehingga rakyat kemiskinan terjadi kebodohan di mana-mana. Kenapa? Karena uang pendidikannya dikorupsi. Seharusnya mendapat komputer yang harga mahal, yang bagus, tapi komputer yang bodol, padahal anggarannya besar. Jadi bagaimana bangsa mau
maju, pendidikannya mau berproses pesat kalau uangnya masih tetap dikorupsi oleh para pejabat gitu ya. Karena apa? Tadi karena hubud dunia. Ya, apa sih hubud dunia tuh? Cinta ke dunia. Dalam Al-Qur'an disebutkan innal insana li hubbil khairi lasadid. Sesungguhnya manusia cinta ke dunia itu sangat banget, gitu ya. Maka obatnya apa? Obatnya adalah zuhud, ya. Zuhud itu kata Nabi, ambil dunia secukupnya. Karena di dalam Al-Qur'an ya disebutkan ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah wahai manusia bahwa kehidupan dunia itu adalah la'bun, dolanan. Ibarat anak kecil aja main kelereng gitu ya, main layang-layang. Ya dunia itu seperti itu. Siang malam cari uang. Ya malam juga kadang-kadang lembur sampai meninggalkan sholat. Nah, berarti orang itu tertipu ke dunia. Jadi ukuran orang itu tertipu atau tidaknya itu ketika dia lalai menjalankan sholat demi kenikmatan dunia, demi sibuk ning kantor, demi sibuk ning sawah, demi sibuk ning gunung, sampai lupa sholat, maka orang itu disebut hubud dunia. Ya, bagaimana jadi silahkan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jadi Gusti Allah, hai manusia, silakan menyebar di muka bumi setelah sholat selesai, tapi sholat dulu dikerjakan. Ya. Jangan itu mah kadang-kadang batur sholat Jumat, batur sholat duha masih ngepruk ngetoki gunung, ya. Nah, akhirnya marah, gunungnya marah. Orang pada sholat Jumat itu masih kerja aja. Nah, jadi dunia itu ibarat la'ibun. Apa itu la'ibun? Itu permainan. Ya. Walaupun sibuk seminar sana, seminar sini, tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, bukan karena agama, maka itu adalah la'bun. Apa itu? Permainan. Dunia itu hanyalah permainan. Dan walahwun. Apa itu lahwun? Sesuatu yang melalaikan. Melalaikan. Orang kalau sudah punya dunia, lalai, buta. Buta pada kebenaran. Ya, lalai. Kenapa lalai? Ya, tidak tahu dari mana halal haram, yang penting ambil aja. Dia dengan harapan 7 turunan tidak pernah habis gitu ya. Lalai. Karena punya 7 turunan tidak pernah habis. Uang rakyat, uang setan, uang jin, ambil aja semua, taruh di bank, depositokan. Yang penting begitu selesai jadi jabatan, saya sudah bisa hidup 7 turunan, membuat dinasti gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dipanggil KPK. Kamu menyelewengkan dana rakyat, harusnya diberikan ke fakir miskin, diberikan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Sekarang kamu malah gunakan untuk pribadi, memperkaya diri, maka dipanggillah orang itu ke KPK. Nah, itu dunia yang membawa bahagia. Dalam pikirannya yahsabu annama lahu akhlada. Di dalam pikirannya dengan uang banyak, dengan uang melimpah ruah, dia akan hidup selamanya. Ternyata tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kenapa? Karena dipanggil oleh KPK. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itu namanya la'bun walahwun, ya.
Kemudian satu lagi wazinatun, dan berperhiasan, watafakhurun, dan bermewah-mewah, bermegah-megah, ya, di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad, dan selalu kalau sudah hubbud dunya, sudah buta, dia mobil tidak cukup satu, di belakang ada mobil sport, di depan ada mobil harganya 1 miliar, tidak memperhatikan masyarakat di sekitar. Padahal waktu dulu belum menjabat, dia itu sering kelalang keliling silaturahim kepada masyarakat, pengen didukung, pengen didoakan. Tapi begitu sudah diangkat jadi pejabat, dia lupa. Ya, itu namanya watafakhurun, dia sombong. Lupa kepada masyarakat kecil yang tadinya oblos itu ya. Mobilnya banyak banget, kanan kirinya. Kanan kirinya orang miskin tidak pernah diperhatikan. Ada madrasah bodol didiamkan, ada masjid bocor didiamkan saja. Maka pejabat-pejabat seperti itu akan mendapatkan siksa yang lebih besar. Ya, di'afain, 2 kali lipat siksanya. Kenapa? Karena dia menipu rakyat. Karena dia mencuri uang negara, mencuri itu kan dosa gitu ya. Silahkan saja. Ya, kalau orang sudah lupa daratan itu, maka dia lupa gitu. Seperti orang kafir melihat indahnya taman, buah-buahan, indahnya dunia ini, sehingga lupa kepada Allah. Disangkanya itu tuh dari alam gitu. Disangkanya dia itu dari ilmunya sendiri. Padahal wa fil akhirati adzabun syadid. Padahal di akhirat itu akan mendapatkan siksa yang sangat besar. Jadi kesimpulannya dunia itu dibagi 4. Ya, dunia itu dibagi 4. Yang pertama, dunia itu akan hancur, akan hilang. Apa itu? Dunia yang dipakai oleh kita, dunia yang dimakan oleh kita, mobil yang harganya miliaran, itu semua akan hancur, akan rusak. Ya, hak kita punya mobil, punya rumah mewah, itu dunia yang akan rusak. Semewah apapun, silakan 20 tahun yang akan datang akan rusak, akan hancur. Maka itu tidak pengaruh kepada diri kita. Baik di dunia apalagi di akhirat, nggak pengaruh. Nah, dunia yang seperti ini tidak ada manfaat. Ya ada manfaatnya tapi sedikit gitu ya. Kemudian dunia yang disimpan di bank, disimpan berbunga-bunga. Itu dunia tidak manfaat bagi dirinya atau keluarganya. Hanya untuk memperkaya diri dan hanya untuk menyenang-nyenang diri saja. Tapi tidak manfaat. Kenapa? Karena itu nanti di akhirat akan dipertanyakan. Uang yang disimpan itu dari mana? Uang yang disimpan kenapa engkau enggak digunakan menumpuk-numpuk harta? Itu tidak manfaat bagi dirinya dan keluarganya, bagi kehidupannya dan kehidupan di akhirat. Karena nanti uang yang sudah disimpan itu kalau mati akan jadi rebutan bagi anak-anaknya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, uang haram. Uang hasil dari haram itu dari korupsi, dari menipu, dari mencuri, itu tidak akan manfaat dunia akhirat. Tidak akan manfaat dunia akhirat, malah akan membahayakan dirinya sendiri. Bis enak-enak lagi ngantor, esok pakai dasi, pergi ke kantor bawa mobilnya mewah, ujug-ujug ada surat dari KPK, kamu korupsi 300 triliun. Ya Allah, itu dunia tuh seperti itu. Dunia ini bukan tempat kita mencari bahagia. Dunia ini bukan tempat kita hura-hura.
tapi dunia ini tempat kita berjuang untuk akhirat. Ya, maka hukum dunia berlaku. Sedang enak-enak nih kantor, nganggo dasi, nganggo baju bagus, ciduk nih KPK, dimasukkan ke penjara. Sampai di sana stres, biasanya urip enak, dilayani, ada ajudannya, sekretarisnya cantik-cantik kanan kiri, aduh, kayak ning swarga. Ujug-ujug dimasukkan ke penjara, entres, astagfirullahaladzim. Ya, menjadi stres. Dan yang keempat, dunia ini yang manfaat. Apa itu? Dunia, uang kita yang diinfakkan ke jalan Allah. Misalnya punya uang 1 juta, yang 100.000 dititipakan ning masjid, ning fakir miskin, dititipakan ning pesantren. Itulah uang yang bermanfaat, yang akan nanti kelak ketemu di akhirat. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Iya, baik. Terima kasih Pak Kiai. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231 849329 atau juga berkirim WhatsApp di 081324951935. Untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya di sana ya. Dan begitu pun untuk Anda pemirsa yang akan hidup kami, Anda bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Kita langsung sampai yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali. Sekali lagi Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231849329. Baik, sambil menantikan yang ingin bergabung di line telepon, kita sapa dulu yang sudah berkirim WhatsApp-nya ya. Ada Aki Gazi Pak Kiai di Paderek Majalengka. Mohon izin bertanya Pak Kiai, jika Rasulullah SAW beserta para sahabat dan umat Islam pada waktu itu mampu merubah kehidupan di Jazirah Arab, baik dari ekonomi, masyarakat terutama merubah akhlak, kenapa justru umat Islam saat ini terperdaya oleh kehidupan dunia? Apa yang menjadikan sebab hal tersebut? Apakah karena terlalu jauh dengan pedoman hidup yaitu Al-Quran, atau memang Allah punya kehendak lain seperti itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Kiai dan juga Mbak Isma. Baik, coba kita kembali sapa pendengar yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga silakan. Kemarin Kenapa tuh?